Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya dan jumpa lagi dengan saya Haris Manorek. Dan sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Saya harap kalian yang sedang mendengarkan video saya sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Dan saya ingin meminta pendapat teman-teman tentang intro saya. Jadi, menurut teman-teman bagaimana tentang intro saya? Jika bagus, tolong komentar di bawah, dan jika teman-teman rasa kurang cocok dengan konten podcast saya, silakan komentar di bawah. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang tetap setia mendengarkan video saya hingga video podcast yang kelima ini. Tanpa kalian yang mendengarkan video saya rasa saya bukan apa-apa dan saya tidak akan semangat seperti sekarang ini untuk terus membuat video. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan mendengarkan video saya, jadi saya ingin memberitahu bahwa channel YouTube saya membahas tentang isu-isu seputar teknologi dan konten-konten podcast yang berfokus pada masalah anak muda pada umumnya. Jadi, jika teman-teman tertarik untuk mendengarkan video-video saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas sesuai dengan judulnya adalah tidak ingin melupakan tapi tidak ingin kembali. Wah, kalau bicara topik ini pasti banyak yang bilang nih, "Ri, nggak move on lu ya? Ri, lu kok masih ingat-ingat mantan? Ri, kok masih ingat-ingat dia sih?" Sebenarnya kalimat ini tuh maknanya tidak hanya ke situ saja. Kalimat ini tuh punya banyak makna loh. Nggak selamanya berpusat pada orang itu yang gagal move on, meskipun ada beberapa, tapi bukan berarti kita harus meratakan semuanya ke sana. Ada ini juga punya makna pada orang yang trauma pada masa lalunya. Ketika mungkin dia waktu kecil tuh dibully oleh orang, dia itu diasingkan, dia itu dihina-hina oleh orang pada saat dia dibully, dan akhirnya itu menjadi trauma tersendiri dalam hidupnya ketika dia bertumbuh besar. Dan memori itu akan terus ada di otaknya, sehingga dia akan terus mengingatnya dan dia nggak bakalan bisa melupakannya. Dia nggak punya keinginan untuk melupakannya karena emang itu sudah terprogram di otaknya. Tapi bukan berarti dia mau ke sana kan, dia nggak bakalan mau kembali ke masa itu. Dia pasti udah mengubah dirinya agar mengubah atau menciptakan proses keamanan agar dirinya itu tidak lagi terjerat pada hal yang sama. Ada juga mungkin orang yang dianiaya oleh orang mungkin, dan dia sangat trauma terhadap orang yang pernah melakukan aniaya pada dia, dan itu akan terus terbesit dalam pikirannya, teringat dalam pikirannya, sehingga dia tidak bisa melupakannya, dan dia tentu tidak ingin lagi mengalami hal yang sama, bukan? Kalau berbicara soal tidak ingin melupakan juga ini dan tidak ingin kembali, itu juga bisa berfokus pada eee, orang-orang yang bernostalgia tentang masa kecilnya. Jadi mungkin ada mereka yang merindukan masa kecilnya ketika bermain bola bersama, kejar layang-layang, main kelereng, main PS bareng, dan mereka akan terus mengingat itu sebagai suatu hal yang indah. Mereka nggak bakalan ingin melupakan kenangan indah itu. Tetapi bukan berarti mereka harus menjadi anak kecil lagi kan, nggak bakalan bisa. Mereka juga pasti nggak bakalan mau itu orang-orang yang bilang, "Aku ingin kembali kepada masa kecilku." Sebenarnya mereka tidak menginginkan untuk kembali ke masa kecilnya, tapi mereka merindukan kenangannya, mereka merindukan masanya. Pada dasarnya ketika kita memutuskan untuk tidak melupakan seseorang, itu berarti kita punya kenangan yang indah sama dia. Kita punya pengalaman hidup yang indah dengan dia. Tapi mungkin ada satu hal yang harus membuat kita berpisah. Entah itu karena pekerjaan, itu karena masa depan, atau bahkan karena dirinya dan dirimu sendirilah yang memutuskan untuk berpisah.
Bisa jadi kan karena pertengkaran atau karena komitmen satu sama lain. Hal ini membuat kita berpikir bahwa nggak ada tuh hal di dunia ini yang bisa kita kendalikan 100% kan. Kalaupun ada, itu mungkin cuma diri kita sendiri. Tidak ingin melupakan itu tapi tidak ingin kembali, memberikan arti perpisahan tanpa ujung, dan rindu yang terus tertimbun oleh waktu. Rasanya itu kita ingin kembali tapi kita sadar bahwa kita nggak bisa mengendalikan waktu. Aku juga punya loh kenangan tentang orang-orang yang tidak ingin aku lupakan, entah itu sahabatku, entah itu wanita yang pernah aku kasihi, banyak, sangat banyak. Entah itu perasaan waktu PDKT, waktu ditolak, waktu berbagai macam lah pokoknya. Dan aku nggak bakalan ingin melupakannya. Tapi bukan berarti aku ingin kembali lagi untuk mengemis kepada mereka, mengemis pada cinta, mengemis pada masa lalu. Yang aku inginkan tuh hanyalah terus mengingatnya tanpa harapan yang lebih sambil melanjutkan hidupku. Aku memang melepaskan mereka semua untuk pergi, tapi bukan berarti aku melupakannya, bukan berarti aku nggak peduli lagi. Kalau katanya Deborah Reber, melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Karena emang orang-orang datang dan pergi dalam hidupmu, kita nggak bisa mengontrol orang itu agar datang dan tetap selamanya di samping kita. Yang kita bisa tahan itu adalah pelajaran yang kita dapat dari mereka. Yang bisa kita tahan di sini itu adalah kenangan dengan mereka. Seperti katanya L.G. Vanier, biarkanlah hubungan itu pergi dan simpanlah pelajarannya. Biarkanlah ikatan itu pergi dan simpanlah kenangannya. It's okay kalau kamu mau memilih untuk tidak melupakan seseorang, tapi kamu tidak ingin kembali dengan dia. Bukan berarti kamu gagal move on. Kalau kamu memilih untuk melupakannya, berarti kamu menganggap dia itu nggak pernah ada dalam hidupmu. Mengingatnya kan bukan berarti kamu harus kembali kepada dia kan. Mengenangnya bukan berarti kamu harus kembali kepada dia. Orang-orang hadir dalam hidup kita tidak harus selamanya kita miliki. Karena bisa saja mereka itu sengaja diciptakan hanya untuk memberikan pengalaman hidup dan kenangan yang indah. Dan itulah yang harus kita ingat darinya, bukan kita lupakan. Buat kita yang terus mengingat kenangan dari seseorang, it's okay. Kalau kita mengingat mereka dan kita tidak ingin melupakannya, berarti ada rentetan kejadian yang romantis, ada rentetan kejadian yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa. Bagaimana mungkin kamu melupakan seseorang yang memberikanmu begitu banyak hal untuk diingat? Untuk kamu yang terus mengingat, nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan dan akhirnya membuatmu itu kembali mengemis padanya. Padahal dia itu nggak ingin lagi bersama kamu. Dan satu pertanyaan yang simpel, siapkah kita untuk terus mengingatnya tanpa harus berpikir kembali kepadanya? Saya Haris Manorek, salam pamit.